Pernahkah kamu membayangkan sebuah kota yang bisa berpikir? Bukan cuma gedung tinggi dan jalanan macet, tapi kota yang benar-benar hidup, seperti organisme cerdas. Di Cina, kota-kota seperti Hangzhou, Shenzhen, dan Shanghai kini beroperasi seperti makhluk digital yang punya otak sendiri. Jalan-jalan diatur oleh kecerdasan buatan atau AI yang memantau kemacetan secara real-time dan langsung mengubah pola lampu lalu lintas agar arus kendaraan tetap lancar. Kamera pintar tersebar di setiap sudut, bukan hanya merekam, tapi juga mengenali wajah, membaca plat nomor, bahkan mendeteksi perilaku mencurigakan. Lampu merah tak lagi pasif. Ia berbicara dengan mobil otonom yang melintas, memastikan tidak ada tabrakan, dan memberi prioritas pada ambulans atau pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Tempat sampah di pinggir jalan dilengkapi sensor. Saat mulai penuh, ia otomatis mengirim sinyal ke pusat pengelolaan sampah untuk segera dijemput. Bahkan tiang listrik dan lampu jalan pun kini punya kesadaran. Mendeteksi kualitas udara, mengatur pencahayaan sesuai kondisi cuaca, hingga mengirim laporan jika ada kerusakan. Semua sistem ini terhubung lewat jaringan super cepat 5G, dikendalikan oleh pusat data berbasis AI, dan didukung Internet of Things atau IoT, yang membuat segala benda menjadi cerdas. Di kota pintar Cina, teknologi tidak lagi sekadar alat bantu. Ia sudah menjadi denyut nadi, sistem saraf, bahkan intuisi kota itu sendiri. Ini bukan masa depan. Ini sedang berlangsung sekarang. Dan dunia sedang memperhatikannya. Dunia sedang menghadapi ledakan urbanisasi, di mana 68% populasi global akan tinggal di kota pada tahun 2050. Tapi Cina tidak mau hanya jadi penonton. Mereka membangun kota-kota yang bernapas dengan data, di mana setiap detak kehidupan dioptimalkan oleh algoritma. Contohnya, Hangzhou, kota tempat Alibaba lahir. Di sini, City Brain, otak digital raksasa, mengontrol 1000 lebih lampu lalu lintas secara real-time. Hasilnya, kemacetan turun 15%, ambulans sampai 50% lebih cepat, dan polusi udara berkurang karena truk sampah hanya datang saat tempat sampah berteriak lewat sensor IoT. Tapi ini baru permukaan. Di Shenzhen, kota dengan 5G tercepat di dunia, tempat menunggu kendaraan bus adalah terminal AI. Layar interaktifnya bisa memprediksi kedatangan bus, menyarankan rute alternatif saat macet, bahkan memindai suhu tubuh penumpang. Sisa warisan sistem pengawasan epidemi COVID-19 yang kini dipakai untuk deteksi penyakit. Bahkan, di Shanghai, ada Medical Brain yang menggunakan AI untuk mendiagnosis pasien 3 kali lebih cepat dari dokter manusia, dengan akurasi 98% berkat database miliaran catatan medis. Lalu, bagaimana Cina bisa secepat ini? Kuncinya ada di rencana 5 tahun mereka. Sejak 2011, pemerintah sudah menanamkan 1,4 triliun dolar untuk membangun infrastruktur digital, jaringan 5G yang menjangkau desa terpencil, satelit pengumpul data cuaca, hingga blockchain untuk transaksi tanpa korupsi. Hasilnya, tahun 2023, Cina punya 800 lebih kota pintar, separuh dari total global. Tapi yang paling mengesankan adalah cara mereka menyulap kota tua jadi kota futuristik. Ambil contoh Suzhou, kota kanal abad ke-14 yang kini dipasangi sensor IoT di setiap jembatan. Jika ada kebocoran atau gempa, sistem akan mengirim drone inspeksi dan memberitahu warga via aplikasi dalam 10 detik. Bahkan, pasar tradisionalnya menggunakan blockchain untuk lacak sumber sayuran, dari petani sampai ke meja makan, untuk pastikan tidak ada pestisida ilegal. Tidak hanya itu, coba kita bayangkan gedung pencakar langit yang bukan hanya menjulang, tapi bernapas. Di Guangzhou, menara CTF setinggi 530 meter memiliki kulit bangunan berpikiran. 8.000 sensor IoT mengatur suhu, cahaya, dan ventilasi berdasarkan kepadatan manusia dan polusi udara. Hasilnya, penghematan energi 35%. Sementara udara di dalamnya lebih bersih daripada di taman kota. Ini bukan sihir. Ini algoritma yang belajar dari 10.000 pola cuaca dalam 40 tahun terakhir.
Tapi bagaimana dengan kota yang merawat ekosistemnya sendiri? Chengdu, kota dengan 16 juta penduduk, menanam hutan vertikal di tengah pusat finansial. Dinding-dinding gedung dipenuhi 80 spesies tanaman asli yang dipantau oleh drone nano. Sistem akar buatan dengan AI menyalurkan air limbah yang sudah disaring ke tanaman, menciptakan siklus air mandiri. Uniknya, 20% listrik kompleks ini berasal dari panel surya transparan yang sekaligus menjadi jendela. Lalu, ada kota yang menyulap sampah menjadi mata uang. Di Tianjin, 5.000 mesin daur ulang pintar membayar warga dengan koin digital jika mereka memasukkan botol plastik atau kaleng. Koin ini bisa ditukar dengan diskon pajak kendaraan listrik atau tiket kereta cepat. Dalam 2 tahun, program ini meningkatkan daur ulang kota dari 12% jadi 49%. Angka yang butuh 30 tahun dicapai kota-kota Eropa. Tapi inovasi paling absurd ada di sektor logistik. JD.com, raksasa e-commerce Cina, mengoperasikan gudang otomatis di Xi'an, di mana 500 robot kecil berbentuk kapsul mengangkut barang. Mereka tak perlu rel atau jalur tetap. Setiap robot menghitung rute secara real-time dengan AI, menghindari tabrakan lewat komunikasi 5G, berlatensi 1 milidetik. Hasilnya, pesanan diproses 8 kali lebih cepat, dan gudang ini bisa beroperasi 24 jam tanpa lampu, sebab robot melihat dengan lidar. Di balik semua ini, ada perang data rahasia. Provinsi Guizhou, yang dulu terpencil, kini jadi jantung data Cina, dengan kompleks server seluas 176 lapangan bola. Di sini, superkomputer Sunway Taihu Lite memproses 93 kuadriliun kalkulasi per detik, digunakan untuk mensimulasikan seluruh jaringan listrik nasional. Tapi yang mengejutkan, 40% kapasitasnya dipakai oleh startup lokal, menunjukkan bagaimana infrastruktur digital Cina didesakralisasi untuk UMKM. Namun, kota-kota ini juga punya ritme unik. Di Hangzhou, 1.200 taman kota memiliki jam biologis digital. Lampu, irigasi, dan sistem suara diatur sesuai pola kunjungan warga yang diprediksi oleh kecerdasan buatan. Saat senja, jalan setapak secara ajaib menyala lebih terang di area di mana lansia sering jalan kaki. Sirih kebun bunga mekar tepat saat jam pulang kerja untuk terapi warna. Pertanyaannya, bisakah kota yang terlalu pintar kehilangan jiwanya? Di pinggiran Beijing, sebuah desa tua bertahan dengan cara unik. Warung-warung kopinya menggunakan kuali bertenaga surya. Pedagang sayur memakai blockchain untuk bertransaksi tanpa platform pemerintah, dan dinding tua diperkuat dengan nanomaterial hasil daur ulang. Mungkin di sini, di celah-celah algoritma, masa depan dan tradisi menemukan simbiosis tak terduga, seperti akar pohon beringin yang menjalar di antara kabel fiber optik. Walau bagaimanapun, pertanyaan selanjutnya, apakah kota pintar Cina menguntungkan rakyat atau justru jadi alat kontrol pemerintah? Sistem pengawasan wajah di setiap sudut jalan memang mengurangi kriminalitas, tapi juga memantau setiap gerak-gerik warga. AI yang mengatur lalu lintas juga bisa disalahgunakan untuk melacak aktivis politik. Tapi bagi Cina, ini adalah harga yang harus dibayar untuk efisiensi. Dan dunia pun terbelah. Di satu sisi, takjub dengan kecerdasan buatan yang menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, ngeri dengan Big Brother yang tahu segalanya. Satu hal pasti, Cina telah menciptakan template kota masa depan. Cepat, terhubung, dan kontroversial. Jadi, maukah kita tinggal di kota yang setiap jalanannya berpikir, tapi setiap langkah kita diawasi? Atau adakah jalan tengah antara teknologi dan privasi?